Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia dan rasa senang atas segala nikmat dan karunia-Nya. Rasa syukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang cerah ini, kita mengingat apa yang di sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu tentang diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai ayat ke-37. Kita awali dari ayat yang ke-30, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi khalifah. Khalifah ini bisa memiliki makna Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang lebih banyak dipahami orang. Kemudian ada yang beri makna ya seluruh manusia ini. Karena di situ disebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak menyebutkan apa waktunya, ya. Sekarang ini akan menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam. Hai khalifatan di sini adalah secara umum berarti seluruh manusia keturunan Nabi Adam juga termasuk di dalamnya. Kemudian makna secara bahasa khalifah itu artinya adalah bergantian. Jadi manusia ini hidupnya kan bergantian. Satu generasi digantikan oleh generasi berikutnya. Dibatasi oleh umur, dibatasi oleh ajal, nanti akan digantikan oleh generasi yang akan datang berikutnya. Nah, sehingga kalau kita merasa jadi penduduk asli di sebuah tempat, ya sebenarnya kita bukan penduduk asli. Ada yang lebih asli lagi sebelumnya. Ya, kita merasa asli karena kita mungkin karena keturunan dari orang yang sebelumnya tinggal di situ dan mungkin beberapa generasi tinggal di situ, kemudian kita menjadi penduduk asli. Tapi berganti generasi itu bisa saja kemudian tempat tinggal yang ditempati sekarang ini sebenarnya bukan milik kita dulunya, ya. Bukan milik nenek moyang kita, tapi kemudian dijual oleh anak keturunannya dan kemudian digantikan oleh kita. Jadi bumi ini ditempati secara bergantian dari generasi ke generasi, kemudian dimanfaatkan dan dipakai oleh generasi ke generasi. Nah, masing-masing sudah barang tentu akan mendapatkan manfaatnya ketika mewarisi dari pendahulunya. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu berbeda dengan makhluk sebelumnya, malaikat, yang malaikat itu tidak pernah mati sampai hari kiamat. Nah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diberikan batas umur tertentu. Walaupun cukup panjang ya, akhirnya 1000 tahun ya. Nah, kemudian waktu itu para malaikat menanyakan,
apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian saling menumpahkan darah, ya, saling berperang, bermusuhan. Nah, kemudian Allah menyatakan, Inni a'lamu ma la ta'laman. Sesungguhnya aku itu lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi itu kan pemahaman malaikat tentang eh, makhluk, ya, tentang makhluk, ciptakan makhluk hidup yang ada. Ya, mereka punya referensi, ya, makhluk yang hidup sebelumnya memang memiliki karakter yang seperti itu. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah ini memiliki sifat yang berbeda. Jadi mereka bisa menjadi ahli ibadah yang luar biasa sampai bisa dibilang kedudukannya sangat tinggi melebihi para malaikat, ya. Tapi juga ada yang menjadi ahli maksiat yang mereka kedudukannya bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Artinya kejahatannya tak terkirakan, ya, lebih lebih jahat dari binatang sekalipun. Jadi ada titik ekstrimnya yang paling bagus dan ada titik ekstrimnya yang paling buruk, ya. Nah, ini ada pada manusia. Kemudian juga manusia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala eh, kehendak, kemauan, kemampuan untuk memilih dan sekaligus juga kemampuan untuk berusaha. Nah, sehingga manusia ini setiap saat akan mengembangkan dirinya, ilmunya selalu bertambah, dan setiap saat dia akan selalu berpikir bagaimana mengelola bumi ini, ya. Bumi yang akan menjadi tempat tinggalnya ini. Ya, kemudian dilakukanlah satu ujian, ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang dibayangkan oleh malaikat itu keliru. Nah, waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama dari segala sesuatu. Satu ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat, ya. Diajarkan berbagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dunia ini. Nah, kemudian saat itu setelah diajarkan berbagai nama, nah, kemudian malaikat ditanya lebih dulu. Coba sebutkan nama-nama ini, nama itu, nama ini, nama itu. Tapi ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Dan Nabi Adam karena sudah diajari, maka dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, setelah itu karena keunggulan Nabi Adam alaihissalam inilah, kemudian para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat itu sujud, kecuali iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk mereka semuanya bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis ini tidak mau menolak untuk sujud kepada Adam karena kesombongannya. Nah, sehingga sebagian para mufasir kemudian mengatakan bahwa iblis itu sebenarnya ya bagian dari malaikat juga, ya. Bagian dari malaikat, bahkan dia itu dulunya yang berhasil mengusir eh, makhluk yang menempati bumi sebelumnya, ya, yang suka berbuat kerusakan dan berperang menumpahkan darah. Nah, bahkan ada yang mengatakan iblis ini adalah pimpinannya malaikat, ya. Nah, walau alam, ya, ini beberapa pendapat, ya. Tapi kemudian malaikat ini semuanya sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Nah, kisah ini sampai di sini nampaknya dari tiga agama besar, ya, Islam, Yahudi, Nasrani. Nah, itu punya
punya kisah ini ya, sama gitu, kisahnya itu. Ya mungkin cabang-cabang atau cabang-cabang ceritanya gitu, tambahan-tambahan ceritanya bisa berbeda, tetapi sampai di sini itu punya kesamaan. Bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam ini tinggal di surga. Nah, tinggal di surga. Nah, kemudian ketika tinggal di dalam surga ini, maka Nabi Adam alaihissalam diberikan satu nikmat ya. Semuanya boleh diambil, semuanya boleh dinikmati kecuali mendekati satu pohon. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu, dengan pasanganmu di surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua minha darinya, ragadan haitsu syi'tuma. Jadi semua makanan silahkan dimakan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan mendekati satu pohon. Ya, satu pohon di surga yang menjadi pohon larangan, tidak boleh mendekat. Mendekat saja tidak boleh, apalagi mengambil buahnya. Jadi semuanya boleh, tapi kecuali satu pohon itu. Ya Allah Maha Kuasa, Allah yang menjadi pemilik surga, dia boleh membuat aturan apa saja. Nah, aturannya itu semua boleh kecuali satu pohon. Nah, seperti kita sekarang ini, orang-orang yang beriman di bumi ini kemudian semuanya boleh, kecuali yang sudah disebutkan sebagai diharamkan. Ya, semuanya boleh. Nah, sehingga yang perlu kita ingat adalah apa saja yang diharamkan. Fa'azalahuma syaitanu anha, maka menggelincirkan syaiton eh, atas keduanya. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu digelincirkan. Kalau zala itu artinya tergelincir atau jatuh. Nah, kemudian kalau azalla ya, artinya menggelincirkan. Nah, ini litak dia. Jadi wazannya af'ala, kemudian maknanya apa? Faidahnya adalah litak dia. Jadi kalau tadi tergelincir, kemudian diawali dan kan jadi menggelincirkan. Maka setan itu menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga mereka harus keluar dari surga. Fazalama syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Nah, itulah ceritanya, kemudian tambahan apa ya? Penjelasannya, gambaran tentang ceritanya. Waktu itu setan mendatangi Adam, dan waktu itu Nabi Adam ditanya, apakah engkau tidak tertarik untuk tinggal di surga ini selamanya? Nah, kalau kamu pengen tinggal di surga selamanya, maka ada pohon keabadian. Nah, sehingga pohon khuldi namanya itu. Tapi nama pohon khuldi itu yang ngasih nama iblis ya. Ini pohon keabadian. Kalau kamu mau makan ini, maka akan abadi tinggal di surga. Tapi ternyata Adam tidak mau digoda. Ya, dipengaruhi nggak bisa. Nah, kemudian datanglah iblis ini kepada Hawa. Nah, Hawa ini kemudian digoda, dan akhirnya Hawa ini tertarik. Ya, dia tentunya kepingin ya, mapan tinggal di surga selamanya, gitu. Bahagia selama-lamanya. Nah, akhirnya dia mencoba, nah lewat Hawa inilah kemudian eh, menyampaikan ya kepada Adam supaya cobalah untuk mendekati buah kuldi dan makan buahnya. Jadi Hawa tertarik untuk makan buah kuldi itu.
Ya memang di sinilah ternyata letak kelemahan kelemahan atau gimana ya? Kelemahan atau kelebihannya seorang laki-laki itu ketika memperturutkan keinginan pasangannya dalam rangka keinginan untuk membahagiakan. Ini kan memang dari sononya begitu. Jadi kemudian Nabi Adam alaihissalam ini berusaha untuk membahagiakan Hawa ini dengan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi yang mereka lakukannya itu berdua, Adam dan Hawa. Sehingga kalau ditanyakan siapa yang memulai, siapa yang bersalah, ya agak sulit juga ya. Ya kalau versi sebagian ya versi Ahlul Kitab mengatakan Hawa yang bersalah. Ya, dia yang membujuk-bujuk kemudian akhirnya Adam mau melakukannya. Tapi kalau versi Islam memang tidak dipastikan siapa. Ya kalau kemudian ada pemahaman tentang dosa keturunan ya, sehingga perempuan itu setiap bulan dia akan merasakan sakit disebabkan kesalahannya dulu kaitannya dengan buah kuldi. Ya, namanya menstruasi setiap bulan gitu ya. Nah, itu dalam Ahlul Kitab ya, dalam pemahaman Ahlul Kitab. Nah, demikian juga ketika mengandung nanti akan melahirkan dalam keadaan sakit. Nah, juga versi Ahlul Kitab. Nah, sedangkan dalam sehingga dulu ya, dulu di negara-negara barat ya, ada sejarahnya orang-orang wanita itu dilarang untuk mengapa ya, obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit ketika melahirkan. Karena dianggap rasa sakitnya itu memang sudah balasannya ketika dulu di surga itu makan buah kuldi. Gitu ya. Ini sementara kalau kita kan nggak begitu ya. Ya itu zaman dulu ya, zaman dulu ya. Apakah ini memang betul-betul yang didasarkan pada agama atau kayak mungkin mitos ya? Apa bumbu-bumbu gitu ya? Bumbu-bumbu dalam. Jadi kadang-kadang kan sebuah apa ya? Sebuah cerita keagamaan itu kadang-kadang sebenarnya aslinya nggak, ya tidak seperti itu, kemudian ditambah-tambah dengan yang lain-lain akhirnya jadi kelihatan dramatis gitu ya. Nah itu, ya kita pun juga kadang-kadang juga seperti itu. Jadi hoak itu kan kadang-kadang bukan hanya semua beritanya itu bohong enggak ya. Beritanya sebagian itu benar. Ya mungkin 20% benar, yang 80% tambah-tambahan gitu ya, supaya lebih seru ya. Ya emang nanti ceritanya jadi banyak misalnya. Mau saja kalau laki-laki nanti makan buah goldi terus jadi jakun gitu. Nah, terus kalau Hawa karena itu kan nyangkut di leher kalau Nabi Adam, sedangkan Hawa itu tidak nyangkut tapi langsung turun ke bawah. Nah, terus jadi dadanya membesar. Nah, itu kan versi-versi cerita tambahan seperti itu ya. Yang ya bisa jadi imajinasi orang ya. Ya, menambah cerita ya. Tapi yang jelas yang kita pahami ya sampai kepada buah kuldi itu saja, kemudian Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam ketika itu? Apa kira-kira yang dilakukan ya? Menyalahkan Hawa atau gimana ya? Nah, menyalahkan Hawa kan saya kira kalau versi versi model kita. Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia ya, bapaknya manusia seluruh bumi ini memberikan contoh keteladanan yang hebat. Jadi dia sebagai pemimpin bertanggung jawab, dia mengatakan Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya walaupun doa ini sebenarnya diajarkan kepada beliau. Jadi Nabi Adam bersalah, kemudian dia diajari kalimat-kalimat untuk bertobat. Nah, setelah dia baca doa itu, kemudian diampuni dosanya. Nah, jadi di ayat ke-37 itu disebutkan fatalaqqa Adamu mirrabhi kalimatin fataba alaih. Nah, fatalaqqa itu
Talako itu artinya mengimlakkan nih, mengejakan. Talako ya talaki, talako ya. Ya talako, talakian. Talaki itu artinya mengejakan ya. Sehingga eh, Nabi Adam itu diajari ya, diajari satu kalimat-kalimat ya, kalimatin fataba alaih. Kemudian eh, Allah maka kemudian dia bertaubat. Nah, kemudian Allah menerima taubatnya. Inna huwa tawwabur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat dan maha pengasih. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu kemudian dia bertobat. Nah, kalimatin tadi itu adalah Rabbana dzalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah berlaku dolim kepada diri kami sendiri. Jadi Nabi Adam mengakui kesalahan dia sendiri. Ya tidak menyebut-nyebut lagi gara-gara digoda sama Hawa. Ya, tidak begitu. Tapi sebagai seorang pemimpin dia menyiapkan dirinya untuk mendadaki ya. Mendadaki itu gimana ya? Menyiapkan dirinya untuk menerima semua resiko atas keputusan yang diambil itu. Inilah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian kalimat doa ini dan kita hafalkan. Jadi doa ini ada di dalam Al-Quran ya. Nanti di bagian belakang bisa dilihat ya. Ada dalam Al-Quran ya. Ya, kalau kita telaten nanti tadarus dari awal, tilawah dari awal sampai akhir akan ketemu dengan doa itu. Nah, itu adalah doa untuk bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita mengakui bahwa kita seringkali berlaku dolim terhadap diri kita sendiri ya. Merugikan diri sendiri. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi dan harus menjalani kehidupan yang berbeda dengan ketika di surga. Jadi harus berjuang, ya harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Kalau kepengen makan ya harus mencari makan. Kalau pengen tidur yang nyaman ya bagaimana caranya membuat tempat tidur yang nyaman. Tidak langsung semuanya itu tersedia. Nah, demikian juga nanti keturunannya juga begitu punya kewajiban untuk berjuang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan perjuangan itu adalah bagian dari amal soleh. Ya. Jadi kita bekerja mencari nafkah, mencari penghidupan padahal ya untuk kita sendiri. Kita niatkan karena Allah. Ya, kita niatkan karena Allah tapi ya juga untuk kita sendiri. Maka Allah akan memberikan pahala atas apa yang kita lakukan itu. Jadi kita mencari rezeki yang halal itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah yang bisa kita renungkan dari kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dari ayat ke-30 sampai ayat 37 surat Al-Baqarah. Selamat berkarya, semoga selalu mendapatkan manfaat ya, atas apa yang kita lakukan dan kerja-kerja kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.